سيدنا ومولانا محمد أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الجزاء. أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaramin, para guru, para asatiz, khusus para ustadz muda Ajib Haramain. Ada Ustadz Saifur Rahman, Haji Saifur Rahman LC. Ini yang baju coklat tuh, masih ganteng, tapi baru punya anak. Alhamdulillah. Ini baru kita ucapin selamat, baru jadi orang tua. Ustadz Haji Abdul Basit LC, ini jauh dari Cianjur. Kita doain. Juga ada Ustadz Haji Misbahuz Zaman Syarifuddin LC, tadi yang memimpin Ratibul Haddad, adik saya yang bontot. Para asatiz, para guru yang lain, kita doakan semuanya senantiasa sehat, panjang umur. Yang belum pada punya anak diberikan keturunan, yang baru punya anak insya Allah dijadikan anaknya yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Tim Ajib Haramain yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan kami mohon doa Bapak Ibu, tim Ajib Haramain ini senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memaksimalkan pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Amin. Tentunya Bapak Ibu, para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah yang sangat kami banggakan, yang Allah takdirkan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui pelayan tamu Allah Ajib Haramain Tour and Travel. Tanpa takdir Allah, menyambut seruan panggilan Allah, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Allah udah persiapin bagaimana kita menyambut, melaksanakan seruan panggilannya bersama siapa, dengan siapa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala, ya Ibrahim, ajak, panggil, undang manusia semuanya untuk datang ke Baitullah. Dipanggil di Jabal Abi Qubais. Di saat itu jugalah Allah tentukan orang yang menyambut panggilannya, ada yang sekali, beberapa kali, bersama siapa dan dengan siapa. Makanya saya yakin yang udah berkali-kali, ada yang panggilan pertama disambut bersama travel anu. Nah sekarang panggilan yang kesekian kalinya bersama Ajib Haramain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dan kita semuanya menyambut, menjalankan diri kita untuk datang ke Baitullah dengan kekhusyuan dan ketawaduan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini tanggal 13 Juli di Hotel Holiday Inn pilihan Bapak Haji Kandi. Saya tahu hak beliau, alhamdulillah. Bang Haji,
Di Holiday Inn kita manasiknya. Ya, kemarin kita pilih biasanya Ajib Haramain kalau di Cikarang di Zuri. Ya, kata ini abang kita di Holiday Inn Bang Haji biar ada suasana baru. Ini hebatnya Ajib Haramain, request langsung digas. Alhamdulillah. Impas kan Bang Haji? Iya. Kita berkumpul untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban perjalanan. Ajib Haramain ini senantiasa akan berkomitmen dengan yang disebut kewajiban-kewajiban perjalanan. Umrah dan haji itu adalah perjalanan suci yang ada kewajiban-kewajibannya. Di antaranya adalah pendidikan tentang pelaksanaan teknis perjalanan, dan juga yang paling utama pendidikan tentang pengetahuan rukun, wajib, dan sunnah, dan yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah umrah. Karena Pak, Bu, banyak orang yang sampai di tanah haram, sampai di depan Ka'bah bingung mau ngapain. Nyolek Ustaz, ini apaan? Lah, rupanya kagak pernah nonton TV. Pokoknya saya mau umroh ke Ka'bah. Emang nggak dikasih tahu Ka'bah bajunya apaan? Begitu kira-kira. Kan kalau orang sini bilang kiswah itu dibilang bajunya Ka'bah. Alhamdulillah di rumah saya sekarang ada potongan kiswah yang segaris lurus, tulisan kaligrafinya di Hajar Aswad, ada di rumah saya. Kalau mau nyium sebelum datang main ke rumah saya. Di mana? Di Ujung Harapan. Ntar Kang Haji Andi langsung soal dia. Ustaz. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi penting bagi Ajib Haramain tidak hanya mengadakan paket program perjalanan tanpa memberikan pengetahuan perjalanan, khususnya adalah pelaksanaan ibadah umrah. Maka ini menjadi sebuah core kewajiban, menjadi sebuah aturan kewajiban bagi kami untuk memberikan pengetahuan. Karenanya kami bersyukur hari ini lagi dan lagi di perjalanan yang kesekian kalinya dalam melayani tamu-tamu Allah, kami bisa bersyukur bisa mengadakan yang disebut dengan manasik ibadah umrah. Jadi nanti akan disampaikan manasik itu poinnya cuma 2 Bapak Ibu. Manasik perjalanan artinya teknis-teknis perjalanan, kapan kumpul di bandara, bawa apa aja, jangan beras dibawa di dalam koper, jangan. Ntar berat banget ini, apaan ini, pas dibongkar kompor, beras. Masya Allah. Itu kalau kagak diinformasiin, itu beneran dibawa, galak cabai dibawa sama bawang. Dikira kali mau camping kali ya. Nah maka itu yang disebut teknis-teknis manasik, tentang teknis-teknis perjalanan. Sehingga mendapatkan informasi betul, bahkan sampai nongkrong di dalam pesawat, buang air, buang hajat, diajarin, ntar dikasih tahu. Sebab pengetahuan tentang WC, toilet pesawat pun begitu penting dalam perjalanan ini. Karena nanti ewer-eweran kan bahaya. Iya kan? Mau haji bikin orang gak nyaman. Maksudnya apa Ustaz gak nyaman? Lah kalau pipis di toilet kemana-mana kan itu bikin gak nyaman orang lain. Bener ya? Maka saya selalu sampai urusan detail begitu mesen ke tour leader, ke ustadz pembimbing, tolong dijelaskan detail. Karena apa? Itu bagian dari kewajiban kita sebagai pelayan tamu Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, maka yang kedua poinnya adalah nanti yang paling penting, paling utama itu adalah manasik ibadah umroh. Beda, manasik perjalanan umroh, manasik ibadah umroh. Kalau ibadah perjalanan umroh itu Bapak Ibu dari sampai di bandara, terus dari berangkat melalui bandara, lalu sampai balik lagi ke bandara. Itu manasik perjalanan. Sampai di Jeddah berapa, jam berapa, dijemput apa enggak, nanti sama siapa, itu dijelasin. Tapi kalau manasik ibadah umroh itu pengetahuan tentang ibadah dari niat. Kan kalau ibadah dalam sebuah ibadah, ya, dalam agama ini itu yang diawalinya kan niat. Nah, jadi kalau bilangnya ibadah umroh, maka berawalnya dari niat ihram. Ya, niat ihram. Kenapa? Karena niat ihram tidak bisa dilakukan di bandara kita karena belum ada mikot, nanti dijelaskan ya. Jadi yang namanya ibadah umroh itu mulainya dari niat tempat mikot, nanti dijelaskan. Sampai kapan? Sampai selesai pelaksanaan tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, selesai sudah. Itu ibadah umroh begitu doang. Ya, ibadah umroh seperti itu saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama pimpinan Ajib Haramain, kami mengucapkan yang paling utama dan pertama adalah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kerelaan Bapak Ibu dalam bergabung bersama kami yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melayani tamu-tamunya untuk melaksanakan ibadah kunjungan ke Baitullahil Haram. Terima kasih kami ucapkan dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya agar kami dalam melayani dapat melayani secara maksimal, dapat dijaga oleh Allah. Karena Pak Bu, tantangan di tahun-tahun, beberapa tahun setelah Covid ini itu luar biasa, tantangan dalam melayani jamaah. Ada banyak orang yang gagal berangkat. Kenapa? Oh, ternyata visanya nggak turun. Masya Allah Pak, itu udah di depan mata kerugian tiket atau nambah reschedule tiket luar biasa. Kalau jamaah mah kagak mau tahu. Pokoknya gue udah kasih duit, lunas, selesai. Nah itu makanya Pak, saya di awal ini berterima kasih dan minta doa. Karena tanpa doa Bapak Ibu semuanya, mungkin akan banyak kendala-kendala yang kami dapati di perjalanan. Na'udzubillah. Ini penting karena biar supaya redok sama redok. Tahu sama tahu, kita juga butuh dari doa orang-orang yang kami layani. Apa tantangan hari ini? Perubahan aturan di Saudi. Nanti dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita. Ya, di antaranya saya ngimplengin terus tuh grup. Ustadz, ini vaksin wajib apa kagak sih? Bener ya? Tadi saya lihat ada yang ngantongin buku vaksin udah. Alhamdulillah, itu namanya gercep. Ya, gerak cepat. Aturan baru langsung dikerjain tanpa banyak cincong nanya-nanya, begitu kira-kira. Karena memang aturan-aturan perjalanan itu bukan travel atau Ajib Haramain yang bikin. Kok Ustadz mendadak lah, emang dari sononya baru turun, masa saya kita tahu kan begitu kira-kira, gitu kira-kira. Kalau perlu mah, kalau kita yang buat mah udah kagak pakai vaksin, ngapain pakai vaksin, orang pulang juga flu aja, begitu kira-kira ya. Batuk mah batuk aja, gitu. Asal jaga kondisi makannya teratur, jangan susah Pak, ini pesan saya, jangan susah disuruh makan sama Ustaz. Nanti ada jadwal makan pagi jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang jam 8 udah habis semua ya. Rupanya kata Ustaz makan jam 7 sampai jam 9. Ntar aja deh jam 8 kita mau sholat dulu di Nabawi biar dapat semua sholat kita sampai jam 9. Pas jam 9 udah bures.
Langsung marah-marahin Ustaz bagaimana sih saya belum makan ini dihabisin lah, emang yang cateringnya dia. Kan begitu kira-kira. Nah, jangan, aturan itu luar biasa. Jadi kita hanya betul-betul menyiapkan secara maksimal, tinggal di perjalanan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan aturan luar biasa. Ya, kemarin mungkin dengar di Syawal banyak orang yang gagal berangkat umroh. Kenapa? Karena secara mendadak pemerintah Saudi menutup penerbitan visa umroh di tanggal-tanggal lebih awal sebelum pelaksanaan ibadah haji. Tadi tuh jamaah nggak mau tahu, pokoknya saya kudu berangkat. Akhirnya kita muter kemarin begitu. Di Syawal itu ada sekitar 10 orangnya pakai visa ziarah. Lah habisnya kagak mau tahu dia. Kita juga saya bilang, Pak Bu, walaupun mau di reschedule juga kita pertamanya kita yang rugi karena harus biaya reschedule. Udah ya nanti aja Syawal, kagak mau, saya udah ratiban. Walimatus Safar. Bagaimana sih ntar saya ditanyain sama udah Walimatus Safar belum berangkat. Begitu kan bebannya begitu ya. Udah syukuran namanya. Alhamdulillah kita punya cara, udah kita bikinin visa ziarah aja dah. Kalau ziarah mah kagak ada berakhirnya, nggak ada aturan kapan berakhir, kapan mulai. Kalau umroh Pak Bu ada. Jadi 1 Muharram, kalau sekarang tahun ini kemarin berapa Ustaz? Tanggal 14 Zulhijjah udah dimulai musim umroh, artinya visa umroh udah mulai terbit. Kalau tahun lalu 1 Muharram. Nah lebih awal terbit awal visa umroh itu 14 Zulhijjah. Kapan berakhirnya musim umroh berakhir 15 Zulqa'dah. Ya. Jadi setelah 15 Zulqa'dah tuh udah nggak ada umroh lagi. Cuman kadang-kadang pemerintah Saudi seenaknya aja. Ya karena dia yang tahu rupanya keadaannya begini-begini, kalau kita masih perpanjang ntar begini begitu khususnya karena persiapan haji. Akhirnya kemarin lebih awal Pak. Kalau nggak salah 1 Zulqa'dah itu udah nggak ada penerbitan visa umroh. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu yang mesti dipahami, maka pentingnya informasi manasik umroh haji ya dilaksanakan sehingga insya Allah mengawali perjalanan, insya Allah kita akan lebih mendapatkan informasi dan perjalanan yang lebih selamat lancar insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang kedua terakhir saya tutup permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas hidangan layanan yang di awal ini belum maksimal, karena tentunya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya hanya manusia biasa yang terkadang lupa, yang terkadang lalai, sehingga kadang-kadang tadi ya banyak hal-hal akhirnya jamaah terus bertanya kepada kami ya. Insya Allah Pak Bu, nggak ada tim ajib yang bilang Bapak Ibu rewel amat, ikutin aja Pak, nggak ada. Kan orang nggak tahu begitu ya, asal nanya mulu, rewel amat ini nenek-nenek ya, begitu kira-kira. Enggak, insya Allah pertanyaan berkali-kali yang udah dijawab pun akan tetap dijawab dengan ramah dan wajah senyuman insya Allah. Sekali lagi kami mohon doa, mudah-mudahan Ajib Haramain ini menjadi travel yang senantiasa dibanggakan oleh para tamu-tamu Allah, dan kami juga mampu melayani secara maksimal pelayanan yang tentunya tidak hanya disenangi oleh tamu-tamu Allah, tetapi juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait, pemilik Baitullah Al-Haram. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat menikmati taklim dari asatiz dan guru-guru yang ada. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.